Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin adik-adik dan juga seluruh keluarga tetap dalam kondisi yang sehat ya. Nah, kakak harap adik-adik semua tetap jaga kesehatan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk kita berimpah hari ini? Kalau sudah siap untuk ibadah impah, kakak ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151. Tapi kakak ajak adik-adik semua berdiri ya. Oke, lagunya Aku Bersukacita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Mana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami hari ini sudah duduk dengan manis untuk mengikuti ibadah impah pada hari ini. Biarlah ibadah impah hari ini kami dapat duduk dengan manis dan kami akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Nancy yang akan membawakan firman Tuhan nanti. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, kami dapat melakukannya di dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak Nancy yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Yang kami naikkan bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita. Semua dalam keadaan happy-happy pokoknya. Ya. Sudah siap adik-adik? Sudah duduk yang rapi bersama dengan kakak, adik, bersama dengan orang tua, juga berkumpul ya untuk beribadah pada pagi hari ini. Siap mendengarkan cerita dari kakak ya. Nah, adik-adik didampingi mama papa ya, atau didampingi kakak, atau didampingi orang yang di rumah. Kita mau membaca Alkitab dulu.
Buka dari kitab Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-26 sampai dengan 33. Kakak coba membacanya secara perlahan, adik-adik boleh mendengar ya. Karena mungkin adik-adik belum bisa membaca, tapi tidak apa-apa. Karena kan ada mama papa yang juga nanti membacakan buat adik-adik di rumah ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih. Di rumah, siapa yang nurut apa kata mama papa di rumah? Jadi mama bilang, "Ayo tidur siang." Adik-adik tidur siang. "Jangan lupa minum susu ya kalau mau tidur." Adik-adik minum susu. Mau tidur, berdoa dulu. Adik-adik berdoa. Di sini siapa yang selalu dengar kata mama papa dan dilakukan? Pasti semua adik-adik melakukannya ya, nurut apa kata mama, apa yang mama bilang dan papa bilang ya. Adik-adik pasti nurut, adik-adik pasti taat. Nah, sama adik-adik seperti bacaan kita pada pagi hari ini yang kakak mau cerita. Jadi bercerita tentang ada rasul yang dipanggil ke mahkamah agama. Adik-adik tahu nggak kenapa dia dipanggil ke mahkamah agama? Nah, rasul ini dipanggil oleh mahkamah agama karena dia menceritakan atau memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus. Ini tidak disukai adik-adik oleh pemuka agama di sana. Makanya rasul itu dipanggil adik-adik. Mereka dibilang jangan cerita-cerita lagi tentang Tuhan Yesus, jangan sebut-sebut namanya. Para pemuka agama itu bilang gitu kepada rasul. Rasul itu nggak boleh cerita tentang Tuhan Yesus, rasul itu nggak boleh sebut namanya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu rasul itu nurut nggak apa kata pemuka agama itu? Enggak. Buat apa nurut ya sama pemuka agama? Justru rasul itu tetap menceritakan dan memberitakan firman Tuhan. Tetap cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang karena rasul ini tahu kalau Tuhan Yesus adalah pemimpin dan juru selamatnya mereka. Mereka tetap menceritakan firman Tuhan. Tapi yang lebih pentingnya, kenapa mereka tetap cerita tentang firman Tuhan? Kenapa mereka tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus? Karena mereka taat. Karena mereka taat kepada Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah minta buat mereka, mereka lakukan. Mereka tetap menceritakan firman Tuhan. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa takut, tanpa gentar. Mereka tetap bercerita kepada semua orang sehingga semua orang tahu siapa itu Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka semua tahu. Nah, adik-adik,
kalau Rasul yang dipanggil pemuka agama itu tidak takut dan taat untuk menceritakan firman Tuhan, kita juga bisa adik-adik. Coba adik-adik ada yang tahu bagaimana kita untuk bisa taat? Coba kalau adik-adik tahu. Nah, kakak kasih contoh nih adik-adik. Pasti adik-adik sudah melakukannya di rumah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita masih kecil, walaupun adik-adik di rumah masih kecil, adik-adik pun masih bisa belajar, pasti bisa belajar untuk bisa taat kepada Tuhan. Contohnya, kita taat kepada Tuhan adalah sebelum makan, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, Tuhan sudah memberikan berkat. Lalu sebelum tidur, kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjaga kita ketika kita tidur. Lalu pada saat IMPA pada pagi hari ini, walaupun online, walaupun adik-adik menonton di YouTube, ini juga salah satu bentuk taatnya adik-adik kepada Tuhan. Memuji Tuhan, bernyanyi, mendengarkan kakak layan untuk bercerita. Ini salah satu bentuk taat. Nah, adik-adik, nanti semakin adik-adik bertumbuh, semakin adik-adik besar, banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Itu salah satu contoh kita untuk bisa taat kepada Allah. Nah, kalau untuk kepada sesama di rumah, tadi yang di awal yang kakak bilang, adik-adik taat pada orang tua, dengar-dengaran kepada orang yang lebih besar dari kita. Itu juga salah satu bentuk taat kita kepada Tuhan. Kita belajar, kakak juga belajar, adik-adik juga belajar, kita semua belajar untuk bisa taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus senang kalau kita jadi anak-anak yang taat. Apa yang Tuhan Yesus bilang, apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Nih, kakak kasih contoh, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Kalau kita mau pergi juga berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Sudah waktunya IMPA di hari Minggu secara online nonton di YouTube, kasih tahu mama siap-siap. Mama, aku mau denger cerita kakak layan. Nah, adik-adik udah siap tuh. Jam 8 biasanya mulai. Atau 8:30, adik-adik udah siap tuh. Udah duduk manis, nanti kalau udah waktunya di-share linknya oleh kakak-kakak ke orang tua adik-adik, adik-adik udah siap tinggal menonton dan beribadah bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan kakak layan, bersama dengan teman-teman di rumah. Itu juga salah satu bentuk taat. Tuhan Yesus senang kepada kita semua yang bisa belajar hidup taat. Kepada semua orang juga kita harus bisa mengasihi. Banyak hal adik-adik kita belajar untuk bisa taat kepada Tuhan. Di rumah pun ya adik-adik, sama mama papa juga harus taat yang tadi kakak bilang. Waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya makan. Jadi adik-adik gak main game aja, adik-adik gak main aja, main aja asik, sampai disuruh makan adik-adik lupa, adik-adik gak makan, adik-adik gak tidur siang. Nah, karena apa yang mama papa bilang itu pasti baik adik-adik. Nah, kalau kita di rumah sudah taat pada mama papa, kita juga pasti bisa taat kepada Allah. Karena apa yang Allah mau, yaitu kita juga taat kepada orang tua. Kalau nanti adik-adik sekolah, kita juga taat kepada guru, dengar-dengaran kepada orang yang lebih besar dari kita, orang yang lebih tua dari kita. Jadi sikap kita untuk bisa taat kepada Tuhan, ya adik-adik. Nah, untuk aktivitas minggu ini gak susah kok adik-adik. Minti minta bantuan mama papa ya untuk bisa merekam adik-adik. Nah, aktivitasnya adalah sikapnya adik-adik, sikap taat tadi. Jadi adik-adik kalau mau makan, adik-adik berdoa. Adik-adik mau tidur, adik-adik berdoa. Adik-adik memuji Tuhan, adik-adik boleh minta mama papa rekam. Atau mama papa kalau misalkan adik-adik sedang mau makan atau mau tidur, dia berdoa, boleh direkam adik-adiknya. Nanti bisa dikirimkan ke kakak-kakak, ke kita kakak pelayan,
untuk aktivitasnya adik-adik pada hari ini, hari Minggu ini. Ditunggu video aktivitas dari adik-adik ya. Minta bantuan mama papa ya untuk merekam adik-adik untuk video aktivitasnya. Itu kiranya Tuhan memberkati kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup matanya, lalu tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan ada bersama dengan kami dalam setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan. Apapun Tuhan selalu bersama dengan kami. Firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, sudah boleh dengar bersama dengan orang tua, kiranya ini mengajarkan kami, sekalipun kami masih kecil, tapi kami bisa mengingat dan kami nanti bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan kami untuk senantiasa bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, melakukan apapun nantinya seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Tuhan kiranya kami bisa melakukannya. Orang tua kami yang merawat, membimbing kami, juga Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah boleh melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, apapun dalam kehidupannya, kami serahkan kakak pelayan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk teman-teman kami yang boleh mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini, maupun yang tidak mengikuti. Tuhan tetap berkati kami semua. Tuhan, anak-anak-Mu kelas TK, Tuhan berkati. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Kami yang sudah sekolah, kami yang belum sekolah, bahkan kami yang masih dalam masa pertumbuhan, Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Kasih setia dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami dalam keadaan dan kondisi saat ini. Tuhan menjaga bukan hanya kami, bukan hanya keluarga kami, juga Tuhan berkati semua orang. Orang-orang yang tidak seberuntung kami, Tuhan juga berkati. Anak-anak terlantar, janda duda, anak yatim piatu, Tuhan berkati. Tuhan ada buat mereka, Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, Tuhan berkati. Berikan kebijaksanaan untuk mengambil dalam setiap keputusan, juga Tuhan berkati.
gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan juga berkati untuk kami bisa menjadi berkat dan terang di sekitar kami. Khususnya gereja kami, GPIB Gracia. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, semua kakak pelayan. Tuhan berkati kami semua yang ada di dalamnya. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Biar kami bisa menjadi berkat, menjadi terang di sekitar kami, tempat kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa serta ucapan syukur yang kami senantiasa alaskan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.